Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan reaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Jangan lupa subscribe bro. Kalau nak cetak gol tu, tutorialnya ada kat Timnas Malaysia. Gitu. Oke lah, semoga lolos ke Piala Asia. Diam-diam Malaysia incar naturalisasi pemain Spanyol senilai 622 miliar. Terbaru media Spanyol Estado Deportivo membeberkan Malaysia berupaya menaturalisasi Mikel Jauregizar yang kini bermain bersama Athletic Bilbao. Dia memiliki nilai pasar selangit 30 juta euro. Bersama Bilbao dia mencetak 3 dan 1 assist. Ini tentu menjadi ancaman serius yang menakutkan bagi Indonesia. Pasalnya dengan posisi pemain naturalisasi barunya, Malaysia tampil menggigit pasalnya. Harimau Malaya berhasil mengalahkan Vietnam 4-0. Malaysia makin ngeri di Asia, TMJ. Terus membuka keran naturalisasi pemain demi mengejar ketertinggalan dari Indonesia. Naturalisasilah sebanyak-banyaknya dan berusahalah sekuat tenaga untuk mengejar Indonesia yang lebih dahulu punya pemain-pemain berkualitas. Kalau benar berarti ini salah satu gebrakan ya untuk Malaysia dapat pemain yang harga pasarnya wow gila nih, lumayan tinggi, lumayan besar, dan mungkin bisa jadi nomor 1 tuh di Asia Tenggara. Bisa jadi, ini kan belum resmi tentu, tapi kalau resmi wah keren Malaysia nih. Bisa jadi pesaing beratnya Indonesia. Jadi nanti Indonesia pesaing beratnya itu bukan Thailand, bukan lagi Vietnam, ini bisa jadi Indonesia dan Malaysia nih. Tapi saya sih yakin Indonesia masih lebih hebat ya. Yakin sih saya. Kenapa begitu yakin? Karena mereka tolak tawarannya kita itu. Kalau jago kan tidak tolak sebenarnya, iya kan? Begitu cara logika berpikirnya. Harusnya begitu dong. Wah, udah dinaturalisasi tapi malah nggak dipanggil. Tim Gaypens dan Dion Mark cuma nonton dari jauh. Keduanya resmi jadi WNI sejak Februari. Sempat disiapkan buat Piala Asia U20, tapi batal tampil. Di ASEAN U23 Championship mereka juga nggak masuk daftar. Yang dipanggil cuma 1 pemain keturunan, Jens Riven. Gaypens main di FC Emmen, Mark di Top Os. Nggak cedera, nggak hilang sinyal juga, tapi tetap nggak dilirik. Skuad yang dipilih semuanya dari Liga Indonesia. Dan Vandenberg bilang dia puas dengan komposisi sekarang. Wah, udah ya tidak apa-apa, semua dikembalikan ke pelatih dan staf kepelatihannya gitu kan. Cuma begini, ada nama-nama seperti tim Gaypens, Dion Marks yang harusnya pemain-pemain ini itu dipanggil ya. Itu mungkin menurut versinya kita netizen, supporter. Kita maunya Dion Marks, tim Gaypens itu dipanggil ya, Marcelino Ferdinand dipanggil. Kan ini persiapan AFF ini sekaligus persiapan juga untuk kualifikasi Piala Asia. Iya kan? Itu kan persiapan 2 event ini. Persiapan itu untuk ke Piala Asia nantinya, kualifikasi Piala Asia. Nah, kenapa tidak dipanggil pemain-pemain ini? Oke, mungkin dikasih kesempatan untuk pemain-pemain lokal Liga 1 untuk berkarya di AFF U23 nanti ini. Ya kita lihatlah seperti apa. Karena kalau kita lihat materi pemain yang dipanggil sama Gerald Vandenberg tidak jauh berbeda dengan tim yang dipanggil sama Coach IS Indra Syafri ketika menangani timnas U22 waktu Piala Asia kemarin. Jadi tidak jauh berbeda ini nama-nama yang dipanggil, ya sama saja begitu nama yang ada sekarang 32 nama kalau saya tidak salah dengan nama-nama pemain yang dipanggil sama Coach Indra Syafri. Oke lah, kita lihat nanti seperti apa perkembangan dari timnas U23 ini. Semoga ada nama Marcelino, Justin Hapner, Ivar Jenner, ya kita harapnya begitu. Tim Gaypens, kemudian Dion Marks, karena kan kenapa mereka diambil menjadi orang Indonesia kalau ujung-ujungnya mereka tidak dipanggil 2 nama ini gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita lihat mereka juga ya tidak buruk amat di klub masing-masing kan begitu. Nanti kita lihatlah gebrakannya Gerald Vandenberg seperti apa. Ya jangan seperti yang di sana lah, masih simpan strategi sampai kita kalah di Piala Asia itu. Janganlah. Kita harap U23 ini lebih bagus dari sebelumnya lah. Karena U23 sebelumnya itu wah luar biasa. Piala Asia tuh sampai semifinal men. Bahkan kita hampir lolos ke Olimpiade itu. Jadi ya harapannya kita U23 kali ini lebih bagus, lebih agresif, progresnya lebih bagus, lebih maju dari era STY itu. Harapannya seperti itu ya. Walaupun pemain-pemain yang dipanggil mayoritasnya dari Liga 1, kita tetap optimis. Timnas U23 bisa melibas Malaysia nanti kalau ketemu. Indonesia versus Malaysia adalah salah satu rivalitas sepak bola paling panas di Asia Tenggara.
Berikut ini rekor pertemuan Indonesia versus Malaysia. Dari 79 kali bertanding, Indonesia berhasil menang 36 kali, sementara Malaysia 25 kali. Kenapa harus Indonesia yang menang 36 kali? Kemudian imbang 19 kali. Dan Indonesia kalah 24 kali, sedangkan Malaysia 35 kali. Total gol yang Ini data dari mana coba? Nanti mereka bilang hoax lagi. Kalau kita kasih tahu data begini, mereka bilang hoax. Jangan ingat-ingat masa lalu. Nanti netizen sana bilang begitu. Itu tidak mau lah di kita kasih tunjuk data seperti ini. Peroleh Indonesia yaitu 132 gol, sementara Malaysia 103 gol. Kemenangan terbesar timnas Indonesia yaitu 6-0 pada Kenapa jadi 6-0? Loh, kenapa jadi 6-0? 6 Agustus tahun 1999. Oh, 1999. Ini ya tahun lampau lah. 6-0. Salam 6-0 ya. Kemenangan terbesar loh ini. Sementara kemenangan terbesar Malaysia yakni 7-1 pada 14 Agustus tahun 1976. Oh, lebih jauh lagi 7-1. Tapi ya kita masih akan memasukkan 1 gol. Boleh lah ya, tidak ada telur ayam ya. Tapi ini di atas 1999 mereka kok telur ayam, ngapain aja itu pemain Malaysia waktu itu? Tidur kah? Tidur kah waktu itu? Kok bisa 6-0 begitu kan? Kok bisa ada telur ayam? Ini 0 kah apa ini? Ini 0 kah telur ayam ini tahun 1999? Mereka di mana, Cok? Pemain-pemainnya tuh bikin apa di lapangan itu? Sudah. Kita kalau kasih data begini, nanti mereka bilang kalian Indonesia jangan hoax, mereka bilang. Padahal kita kasih tahu data loh. Ada kacau juga nih. Kok bisa 6-0 tahun 1999 itu? Kok bisa gitu kan? Pertemuan terakhir 4-1, Jok. Ngapain aja mereka itu? Oke, ini apa? Indonesia. Oke, ini ya lagi diikat ceritanya. Kemudian dikelilingi sama negara-negara Arab. Ya kan, ada Irak, ada Qatar, ya kan. Ada Oman, ada Arab Saudi. Oh, jadi mereka anggap kita lagi tidur diikat, dan ini ada kayak gambar-gambar animasi uang di belakang. Coba kita nonton dulu ya. Round 4, oke. Patrick Kluivert and the gangs datang dengan kekuatan penuh. Ada oleh Romeni. Hehe. Ini satu macam tidak asing ini. Ini siapa nih? Yang rambutnya panjang itu. Halo, round 4 ada orang kah? Ditendang gak tuh? Ditendang gak tuh sama Patrick Kluivert? Iya kan, ditendang lah. Gemeter yang lain itu. Arab Saudi gemeter. Arab Saudi, Marcelino kok ada. Tapi janganlah kita terlalu menganggap remeh mereka. Jangan terlalu menganggap remeh Arab Saudi juga. Walaupun kita sekali imbang, sekali kalah, mengalahkan mereka maksudnya. Tapi mereka ini punya kekuatan penuh lah. Mereka bagus, dan kalau misalkan kita bertemu lagi di ronde keempat, ya ini bisa menjadi pertemuan ketiga di kurun waktu ya dalam waktu 2 tahun belakangan ini, dimana kita ya rekor dengan mereka ini tidak terlalu buruk. Sekali imbang di kandangnya mereka, dan mereka kalah 2-0 di GBK. Kalau misalkan nanti Indonesia ketemu mereka lagi, ini menjadi pertemuan yang menarik, karena Arab Saudi pastinya akan turun dengan skuad terbaik, dan Indonesia akan tempur habis-habisan untuk dapat tiket ke Piala Dunia. Karena apa? 2 kemenangan saja Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Harus jadi juara grup itu, ya kan? Kalau Indonesia ketemu Irak, ya bolehlah, kekuatan yang sekarang boleh 50-50 lah. Ketemu Arab Saudi sepertinya kita menang, tetapi jangan anggap remeh mereka. Seperti itu. Pemain warisan kami bisa gol, Bang. Supporter Pemain warisan kami bisa gol, Bang. Bukan kau aja. Pemain warisan kami pun bisa gol, Bang. Harimau Malaya sombong dan sindir timnas Garuda setelah mereka bantai Vietnam 4-0. 4 gol dari Joe Alfiguer. Tutorial gol ada di sini ya. Oke, tutorial gol ada di sini, kecuali mereka lawan kita. Baru mereka bilang begitu, oke lah. Kacau memang.
Jika timnas Indonesia melaju ke babak playoff antar konfederasi, maka jalan menuju Piala Dunia akan makin terjal dan menantang. Babak playoff FIFA akan diikuti oleh 6 tim, 2 dari CONCACAF dan 4 tim perwakilan dari AFC, CAF, OFC, dan CONMEBOL. Karena ranking FIFA Indonesia sangat rendah, Garuda dipastikan harus memulai dari babak semifinal. Sementara itu, 2 tim dengan peringkat tertinggi akan langsung lolos ke babak final. Hanya ada 2 jatah tiket yang diperebutkan di babak ini. Ya mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus berjuang di ronde keempat. Walaupun berat, tetapi kita harus berjuang ronde keempat. Itulah pilihan. Ya kalau hitung-hitung antara ronde 4 dan ronde 5, ya lebih ringan ronde 4. Kalau dihitung-hitung ya, dipertimbangkan berat ringannya, ya lebih ringan di ronde keempat lah. Kira-kira begitu. Karena ronde kelima ini sudah kita lawan negara-negara yang ya bagus lah kualitas sepak bolanya daripada kita gitu. Aduh, akun FIFA ngapain sih ngerilis negara? Number of FIFA World Cup appreciations operations by AFC teams. Oke, ada apa di sini? Ada Korea Republik dengan 11 kali, Jepang 7 kali, Australia 6 kali, Iran 6 kali, Saudi Arabia 6 kali, Korea Utara 2 kali, Indonesia? Urutan 7 Indonesia? Oke, kita lanjut urutan 8. Ada Kuwait, Irak, Uni Emirat Arab, dan ada Cina dan juga Qatar. Kenapa bisa ada Indonesia? Harusnya Malaysia di sini nih. Kenapa harus Indonesia di sini? Negara Asia yang pernah masuk Piala Dunia ini mah bikin cemburu negara sebelah ini. Bikin kesenjangan sosial aja kalau begini kan kita jadi gak enak sama negara sebelah, negara tetangga kita, Bray. Jadi yang belum tahu, FIFA merilis di akun IG-nya negara-negara Asia yang pernah masuk Piala Dunia, Bray. Di zaman dulu kita pernah masuk Piala Dunia. Memang negara kita DNA-nya DNA sepak bola, tapi ini prestasi nggak bisa diklaim. Susah diklaim, bukan nggak bisa, susah diklaim, sangat sulit, nggak bisa ditiru. Boleh diedit, nggak apa-apa diedit. Kalau punya saran ya mau FIFA besok siapa aja yang menang AFF. AFF emang masuk agenda FIFA. Menurut lu gimana, Bray? Indonesia pernah masuk Piala Dunia? Tulis di komen. Oke, kita kasih penjelasan dulu sedikit, ya kan? Kenapa ada nama Indonesia di daftar negara-negara Asia yang pernah ikut Piala Dunia, ya kan? Jadi pada zaman dahulu Indonesia ini belum Indonesia, masih namanya Hindia Belanda. Dan waktu itu sistem di grupnya itu sistem gugur, teman-teman. Waktu itu kita kalah sekitar 6-0 atau 7-0 dari Hungaria. Jadi memang Indonesia pernah ikut Piala Dunia tahun 1930-an lah. Yang tahu persis tahunnya bisa tulis di kolom komentar. Oke? Jadi Indonesia memang betul pernah ikut Piala Dunia sekali saja, dan waktu itu masih sistemnya di dalam grup itu sistem gugur. Kita kalah dari Hungaria waktu itu, dan tercatat kita menjadi tim yang untuk membobol gawang lawan itu tercatat paling sedikit, dan kita 0 gol, teman-teman, waktu itu kan. Oke, karena satu pertandingan dan kita kalah 6-0 kalau tidak salah waktu itu. Nah, waktu itu memang masih Hindia Belanda, tetapi dicatat sama FIFA dan diakui sama FIFA sampai hari ini, dan menjadi catatan sejarah sampai dengan saat ini bahwa Indonesia pernah ikut Piala Dunia walaupun waktu itu namanya masih Hindia Belanda, ya kan. Tetapi tetap dihitung sama FIFA sebagai Indonesia karena Hindia Belanda setelah itu menjadi Indonesia. Oke. Jadi di sini kenapa tidak ada nama Malaysia? Kalian tanyalah sama orang Malaysia, kenapa tidak ada daftar nama Malaysia di daftar negara-negara Asia yang dirilis sama FIFA. Tanyalah ke Malaysia. Kemana saja kalian waktu itu? Coba tanya ke mereka. Vietnam kalah 2 kali dari timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat bermain di Jakarta, mereka menyerah 0-1. Sementara saat menjalani laga kandang di Hanoi, Dodai Manah dan kawan-kawan menyerah dengan skor 0-3 dari tim Garuda. Terbaru, timnas Vietnam juga tidak berdaya di kandang timnas Malaysia. Laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 itu berakhir 4-0 untuk Harimau Malaya. Rentetan hasil buruk itu membuat publik Vietnam mulai kepincut kepada program naturalisasi. Jadi program naturalisasi ini pencetus utamanya dari Asia Tenggara, Indonesia.
Naturalisasi untuk pemain yang memiliki garis keturunan Vietnam dinilai lebih mudah dilakukan dan tidak memancing kontroversi di dalam negeri. Namun, harus diakui stok pemain keturunan mereka yang memiliki kualitas baik tidak cukup banyak. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Vietnam sebenarnya sudah melakukan program naturalisasi. Nguyen Xuan San, Nguyen Philip, dan Jason Pendon menjadi contoh para pemain dengan garis keturunan Vietnam yang kini telah menjadi bagian dari skuad The Golden Star Warriors. Jadi sebenarnya yang badut di ASEAN ini siapa? Vietnam lah. Ya jelas mereka badutnya Asia Tenggara. Sampaikan ke mereka itu. Mereka lah badut sebenarnya. Ya Nguyen. Sudahlah. Kita tetap menjadi yang terbaik. Karena kita satu-satunya dari Asia Tenggara yang pernah ikut Piala Dunia. Tidak bisa diklaim lah sama tetangga kita. Tidak bisa. Tidak bisa ditiru maksudnya. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Hormat.